Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yadinani Firdaus. Saya dari kelas 3D4 RKA NRP 005. Di sini saya akan menemukan dari proyek PTS mata kuliah Sistem Embedded. Jadi di sini kita membuat simulasi dari arena balap mobil. Jadi di soal terdapat 3 sensor, tapi karena keterbatasan layar dari OLED yang cukup kecil, sehingga di sini saya hanya menampilkan dua buah sensor saja. Jadi di sini saya memiliki 4 buah button. Yang pertama button start untuk memulai pewaktuan dari timer. Nanti juga bisa digunakan untuk mematikan. Jadi fungsi dari tombol start ini adalah on off. Kemudian reset untuk mereset dari seluruh nilai yang tersimpan di program. Kemudian mobil 1 ini simulasi untuk sensor, pembacaan sensor dari mobil 1. Di sini saya menggunakan simulasi menggunakan push button. Kemudian mobil 2 juga seperti itu. Kemudian untuk konfigurasinya semuanya di pull up secara hardware. Jadi ketika pin tersebut menyentuh ground, maka pin dianggap tertekan. Kemudian untuk displaynya di sini saya menggunakan OLED 0,96 inci. Untuk komunikasinya menggunakan I2C. Di sini saya menggunakan I2C 1 di pin PB6 dan pin B7. Untuk konfigurasi I2C-nya seperti ini, saya menggunakan fast mode di 400.000, clocknya di 400 kHz. Kemudian untuk timer 10 juga saya aktifkan sebagai pewaktuan dari waktu timer nanti. Kemudian untuk filenya di sini kita memiliki beberapa file. Yang pertama display.c, ini digunakan untuk menangani penampilan data di layar. Kemudian input.c ini digunakan untuk membaca button, ada main.c. Kemudian ssd1306_fonts.c ini digunakan untuk menyimpan tipe dan jenis dari fonts yang digunakan di library ssd1306.c. Ini library untuk menampilkan sesuatu untuk mengakses dari OLED-nya. Yang pertama kita terlebih dahulu lihat di input.c. Jadi input.c di sini saya memiliki sebuah fungsi yang dinamakan mobil 1. Mobil 1 ini adalah disimulasikan dengan push button. Jadi apabila push button tertekan, kemudian di sini held delay untuk melewati bouncing dari rangkaian. Kemudian di sini apabila masih ada sensor yang ditekan, kemudian while di sini ketika masih tertekan, maka program akan stuck di sini, dan apabila sudah dilepas maka return 1. Kemudian ini akan dilempar di sini. Kemudian apabila tidak ada button yang tertekan, maka returnnya adalah 0. Itu juga terjadi di semua button yang ada di sini. Kemudian display.c di sini digunakan untuk menampilkan karakter ke layar dari OLED. Jadi SSD fill black di sini untuk mengset seluruh layarnya menjadi warna hitam. SSD set cursor ini digunakan untuk men-set penampilan teks di bawah ini. Itu lokasinya di pixel ke-35. Ini sumbu X dan 5 ini sumbu Y. Kemudian sama juga untuk ini.
SSD update screen digunakan untuk menampilkan setelah semua nilai-nilai ini diset, maka dengan menggunakan fungsi ini tampilan akan diupdate. Kemudian di main.c-nya, di sini saya memiliki beberapa variabel. Yang pertama start 0, di sini untuk digunakan simulasi seperti state machine. Jadi state machine untuk start dan untuk stop. Kemudian second ini pewaktuan timer, min ini adalah milik timer, kemudian ini adalah milik dari mobil 1, dan ini adalah kecepatan untuk mobil 2. Maaf, ini adalah untuk mobil 2. Kemudian lap, ini adalah lap keberapa. Kemudian ini char timer, ini adalah variable string yang menyimpan nilai dari timer. Text track 1 ini untuk menyimpan teks, menyimpan string dari waktu mobil 1, ini untuk menyimpan string dari mobil 2. Kemudian ketika kita masuk di while, jadi apabila ada reset button tertekan, aksinya adalah mengenolkan semua variabel, kemudian kondisi start itu di off kan. Karena kita lihat di sini start itu 0, maka ketika pertama kali dijalankan program akan masuk di bagian sini. Program ini adalah simulasi ketika pewaktuan dari timer itu berhenti. Jadi programnya hanya mematikan timer dan menunggu apakah ada start button yang ditekan. Apabila push button start ditekan, maka akan masuk ke sini, programnya mengaktifkan timer. Kemudian apabila timer, nilai dari counter tick dari timernya itu lebih dari 10, maka second akan bertambah 1. Ya, ini adalah milisecond. Jadi di sini untuk kondisi apabila second ini lebih dari 60, maka secondnya dinolkan, variabel min akan ditambah, dan juga berlaku untuk ketika menitnya lebih dari 60, menit akan dinolkan dan jam akan ditambah. Kemudian apabila start button ditekan kembali, maka akan masuk ke kondisi start sama dengan 0 di sini. Kemudian di sini apabila ini adalah ketika sensor membaca mobil lewat, maka apabila lapnya belum sampai 2, ini kan variabel di sini bernilai 0. Jadi apabila kita sudah mulai 0, 1 dan 2 kan berarti 3 lap. Jadi apabila dia masih belum mencapai 3 lap, maka aksinya adalah seperti ini. Waktunya akan direkam, lapnya akan direkam lap keberapa, waktunya akan direkam berapa detik, berapa menit, dan berapa jam. Mobil 2 juga seperti itu. Kemudian di sini apabila lap 1 bernilai 3 dan lap 2 bernilai 3, maka ini akan berada di kondisi ini, akan masuk di kondisi stop. Timer akan mati dan tidak bisa melakukan apapun. Kemudian di sini digunakan untuk menggabungkan beberapa variabel ini ke dalam sebuah variabel string. Jadi yang di sini integer akan digabung menjadi format seperti ini ke bentuk string yang nantinya akan dilemparkan di display run. Kemudian untuk text track 1 ini formatnya adalah lap keberapa, kemudian detik keberapa, waktu keberapa. Untuk track 2 juga seperti itu, datanya adalah ini lap 1 hour.
Oh ya, untuk display.c-nya bisa kita lihat di sini dia memiliki 3 parameter. Yang pertama parameter teks, kelas ini nantinya digunakan untuk menampilkan pewaktuan dari timer. Ini digunakan untuk menampilkan pewaktuan dari mobil satu, ini untuk pewaktuan mobil 2. Penggunaannya kita bisa lihat di sini. Timer itu variabel ini, satu variabel ini, dan yang kedua ini. Untuk hardware-nya bisa kita lihat di video berikut. Jadi ini adalah hasil dari program yang sudah diupload di board. Jadi terdapat 4 button. Yang pertama untuk mereset, kemudian untuk merun, ini mobil 1 dan ini mobil 2. Cara kerjanya adalah pertama kita harus menekan tombol start terlebih dahulu, kemudian waktu akan bertambah, dan ketika kita pencet mobil 1, waktu akan tersimpan. Kemudian ketika kita tekan lagi lap 2, waktu akan tersimpan. Kemudian ketika kita tekan lap 1, maka waktunya adalah sekian. Tekan lagi lap 2 sekian, sekian. Jadi untuk tampilannya yang di bagian paling atas itu adalah pewaktuan dari timer, kemudian nomor 2 dari atas itu kita bisa lihat ini merupakan nilai dari pewaktuan untuk mobil 1, dan yang di bawahnya itu untuk mobil ketiga. Dan ketika kedua mobil sudah menyelesaikan 3 lap, maka pewaktuan akan berhenti. Untuk menjalankan program kembali, kita perlu mereset terlebih dahulu nilainya ke 0 semua. Kemudian baru kita bisa start. Di sini kita juga bisa mempause dari pewaktuan seperti itu. Oke. Apabila sedang berjalan dan kita tekan reset, ini bisa kembali lagi ke 0 semua, kemudian kita bisa start. Jadi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.